Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku Uma Utia. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas. Serta rezeki teman-teman semoga diperluas. Halo teman-teman, aku mau membagikan sedikit video yang mungkin saja bermanfaat untuk teman-teman yang gajinya itu 2,3 juta. Semoga dari video aku ini teman-teman dapat sedikit manfaatnya ya. Jadi video aku ini bukannya aku bermaksud ria, sombong atau pamer. Aku hanya ingin membagikan sedikit pengetahuan aku tentang budgeting ya teman-teman. Dan sedikit informasi. Jadi sebelum buatin video ini, aku tuh pengen banget bantuin beberapa teman aku untuk membuat jurnal budgetingnya. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang kirimin data-data mengenai keuangannya dan ingin dibuatkan untuk budgetingnya ya teman-teman. Jadi beliau ini kirimin list-list kebutuhannya dan besar gajinya itu biar aku buatkan lembaran budgeting ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini dan teman-teman yang punya gajinya sekisaran budgeting yang aku buat ini bermanfaat ya. Jadi untuk pembuatan budgeting ini pertama-tama tuh kita harus niat dulu ya teman-teman kalau mau buatnya, karena sesuatu hal yang diniatkan itu bakalan gak berasa susahnya ya teman-teman. Apalagi kan malas aja gitu ya ngitung-ngitung. Jadi aku dulunya itu nggak pernah buat budgeting ya teman-teman. Awal-awal nikah tuh aku hanya belanja aja. Pokoknya uang di ATM itu ditarik aja, nggak pernah dihitung gitu. Akhirnya aku tuh nggak tahu uang yang aku pakai itu udah berapa gitu ya. Untuk akhir bulan aja uang-uangnya itu udah habis ya teman-teman karena terlalu boros. Dengan membuat budgeting ini kita akan lebih minimalisir pengeluaran ya teman-teman. Apalagi kan kita baru belajar menjadi ibu rumah tangga baru. Kita harus memanfaatkan gaji yang sudah diberikan suami kita atau nafkah yang sudah diberikan suami kita manfaatkan dengan baik agar suami kita juga bahagia ya, karena kita mengelola keuangan yang sudah diberikan suami kita dengan baik. Oh iya, jadi teman-teman, di sini aku bakalan alokasikan gaji sebesar 2,3 juta. Jadi berapapun penghasilan kita, jangan kita pernah melihat dari nominalnya ya. Jika kita sudah bersyukur dengan apa yang Allah berikan, insya Allah akan Allah tambahkan rezeki entah dari mana datangnya. Jadi dari gaji 2,3 aja aku sudah bisa membuat tabungan 10 juta, tabungan sekolah dan sinking fund.
Padahal gaji yang aku kelola ini hanya 2,3 juta teman-teman. Semoga teman-teman yang punya gaji yang sama bisa menabung ya. Dan kuatkan tekad, karena menabung itu butuh niat juga yang kuat. Dan kuatkan doa, insya Allah kalau kita mau berusaha dan keluar dari zona sulit akan Allah mudahkan. Jadi jangan anggap menabung itu adalah hal yang sulit, karena hal yang sulit itu hanya bagi orang-orang yang gak mau berusaha ya teman-teman. Karena usaha itu gak akan mengkhianati hasil teman-teman. Jadi dengan gaji yang 2,3 juta atau berapapun itu, kalau kita kelola dengan baik, maka kita akan merasakan manfaatnya ya. Kita akan merasa bahwa uang yang sedikit aja sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, sudah memenuhi kebutuhan selama sebulan. Jadi manfaatkan dan syukuri apa yang sudah Allah berikan untuk kita, yang sudah suami berikan untuk kita, karena dari bersyukur itu akan Allah tambahkan untuk kita juga rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi dari video ini bukan aku bermaksud pintar gambar atau pintar berbicara atau bermaksud pamer dan juga ria. Aku hanya meniatkan video ini untuk teman-teman, dan semoga bermanfaat ya, dan teman-teman juga mendapatkan sedikit inspirasi untuk budgeting. Manfaat dari kita membuat budgeting ini, salah satunya itu adalah sebagai alat pengendali pengeluaran yang kita anggap itu bukan prioritas ya teman-teman. Apalagi kan kalau pas awal kita terima gaji itu kita menganggap semua uangnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ternyata kita salah ya teman-teman. Justru dari uang sisa tersebut kita bisa pakai untuk membuat tabungan yang sangat berarti untuk kita. Jadi di sini kondisi beliau ini suami istri dan juga mempunyai 1 orang bayi, tinggal bersama orang tua. Jadi alokasi gaji itu sebesar 2,3 juta ya teman-teman. Untuk pendapatannya 100%. Jadi di sini aku memakai metode persenan ya teman-teman. Biar gaji yang aku alokasikan aku bisa bagi dalam beberapa persen. Karena kan biar kita bisa minimalisir kebutuhan kita dan berapa tabungan kita. Untuk gaji, aku nggak tahu ya ini gaji suami apa istri, tapi aku taruh aja gaji suami sebesar 2,3 juta ya teman-teman. Untuk kebutuhannya itu aku bagi menjadi 80%. Jadi masih ada sisanya ya teman-teman sebesar 20%. Di dalam pos kebutuhan ada belanja bulanan, belanja mingguan, air, wifi, minyak tanah, diapers, bensin, dana jaga-jaga, dan juga jajan. Jadi untuk totalannya itu belanja bulanan aku bagi menjadi 400.000, belanja mingguan 400.000 dibagi 4 untuk per minggunya itu 100.000, air 100.000, wifi 370, minyak tanah 50, diapers 200, bensin 100, dana jaga-jaga 120, dan jajan 100. Jadi totalannya itu 1.840.000. Aku mau kali dulu ya teman-teman, 80%
dikali gaji 2,3 juta itu apakah mencapai 1.840 ataukah tidak. Dan alhamdulillah sama ya teman-teman. Terus kita pastiin lagi apakah semua nominal list kebutuhannya mencapai 1.840. Dan alhamdulillah semua listnya ini hasilnya sama sesuai totalannya ya teman-teman. Dan kita lanjut ke pos selanjutnya, yaitu kewajiban sebesar 5%. Jadi udah 85% ya teman-teman, sisa 15% lagi. Untuk posnya di dalamnya itu ada orang tua, nggak aku masukin ya teman-teman, karena aku udah tanya tapi diminta sama beliau nggak usah diterterain untuk orang tua. Untuk sedekah aku kasih 115.000, tapi itu bukan jadi nominal teman-teman harus bersedekah ya. Kalau memang punya rezeki lebih atau rezeki tak terduga, boleh bersedekah ya. Karena bersedekah kita nggak harus pakai nominal gitu ya teman-teman, berapapun itu yang kita punya. Rajin-rajinlah bersedekah, karena itu bisa menambahkan rezeki teman-teman juga. Terus aku lanjut ke pos selanjutnya, yaitu sinking fund sebesar 5%. Jadi udah 90% ya teman-teman. Di dalam pos sinking fund itu ada lebaran, liburan. Jadi untuk tabungan itu aku kasih 10% dan jadinya semua itu 100% ya teman-teman. Alhamdulillah. Terus ada di pos sinking fund ada healthy, service, perintilan, dan juga dana darurat. Untuk gaji 2,3 aja alhamdulillah ya teman-teman, kita udah bisa buat pos sinking fund dan juga pos tabungan. Aku mastiin lagi 5% dikali gaji 2,3 juta apakah hasilnya sama, dan alhamdulillah hasilnya itu 115.000. Untuk totalannya itu kita bagi ke dalam semua pos-pos yang ada di dalam sinking fund biar semuanya terpenuhi sesuai totalannya ya teman-teman. Udah aku bagiin, walaupun nominalnya itu kecil, kalau kita mau berusaha untuk terus mengisinya, insya Allah pos-pos di sinking fund kita akan terasa banyak ya teman-teman. Jadi harus konsisten ya untuk selalu memanage keuangan kita biar ada sisa uang dari manapun itu bisa kita masukin. Terus aku lanjut ke tabungan yang kita tunggu-tunggu, yaitu tabungan 10 juta. Dari gaji 2,3 juta kita bisa menabung tabungan 10 juta loh teman-teman, Masya Allah. Dan untuk tabungan 10 jutanya itu 200.000 itu dikali 50 kotak teman-teman, hasilnya itu 10 juta ya. Jadi bukan berarti satu kotak itu 1 bulan atau satu kotak itu 1 minggu, tergantung kita aja. Kalau memang kita lagi dapat rezeki tak terduga atau rezeki lainnya, boleh kita masukin sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini aku nggak pakai jangka waktu teman-teman, biar teman-teman bisa lebih terpacu untuk mengisi tabungan teman-teman. Jadi jangan menganggap bahwa itu hal yang sulit. Jadi kita pastiin dulu ya, 200 dikali 50 kotak hasilnya itu sama 10 juta ya teman-teman. Tak terasa dari uang 200.000 aja yang kita masukin kapanpun itu bisa mencapai 10 juta loh teman-teman. Untuk di bagian bawahnya ini ada tabungan sekolah sebesar 30 ya teman-teman. Jadi 10% dikali dengan
gaji sebesar 2,3 juta, itu dapatnya itu 230. Karena untuk tabungan 10 jutanya aku pakai 200 saja. Jadi aku ingin buatkan tabungan sekolah juga buat bunda yang masih punya bayi ini. Biar suatu hari tabungan itu bermanfaat juga ya teman-teman. Hanya dari 30.000 aja kalau kita menabung secara pelan-pelan, kita nggak akan berasa kalau hasilnya itu kita nikmati suatu hari nanti ya teman-teman. Jadi pencapaian seseorang itu beda-beda ya teman-teman. Jadi jangan membandingkan tabungan kita dengan si A, si B, karena jumlah pendapatannya dan kebutuhannya berbeda-beda ya teman-teman. Intinya dengan menabung, teman-teman itu konsisten dulu. Mulai dari tabungan yang terkecil, nominalnya contohnya itu 2.000. Tingkatkan jika sudah terbiasa konsisten ya teman-teman. Jadi dari tabungan yang nominalnya kecil dulu. Karena sesuatu yang kecil yang kita anggap remeh, insya Allah besok-besok sangat berguna ya buat kita. Karena jika kita terbiasa menabung, jika kita terbiasa bersabar dengan tabungan yang sudah kita isi, suatu hari jika kita membutuhkan uang itu akan berguna banget buat kita teman-teman. Oh iya teman-teman, dan untuk sinking fund, dana sinking fund itu bisa kita ambil dalam 3 cara ya teman-teman. Yang pertama, di awal bulan setelah sudah mengalokasikan kebutuhan 1 bulan, itu sisanya bisa kita ambil dari situ ya. Kalau teman-teman yang baru buat budgeting, kita bisa ambil dari uang sisa gaji yang sudah kita buatkan list-list kebutuhannya. Terus yang kedua, dari sisa uang belanja, sisa uang dari pos-pos kebutuhan bisa kita masukin ke dana sinking fund. Terus untuk yang ketiga, dari rezeki yang tak terduga, daripada dibuatkan jajan, secepatnya itu kita alokasikan aja ke dalam sinking fund. Lama-kelamaan insya Allah sinking fund kita mencapai target yang sudah kita impikan ya teman-teman. Di sini aku lanjut ke tabungan 10 juta. Ini aku bikin kotak-kotaknya ini di dalam kayak toples gitu ya teman-teman, hanya gambar aja. Jadi aku tulis kata-katanya itu konsisten menabung itu sulit. Di awal saja, lama kelamaan menjadi kebiasaan dalam diri sendiri. Jadi konsisten itu awalnya itu sulit ya teman-teman, di awal saja, lama-kelamaan menjadi kebiasaan dalam diri sendiri. Yang sering aku bilang di video awal aku budgeting teman-teman, kadang orang-orang itu merasa kita banyak uangnya ya, bilang enak dan lainnya. Padahal kita juga di awal harus berjuang loh teman-teman untuk budgeting keuangan kita, maupun gajinya kecil atau besar, kita harus memanage kebutuhan kita agar memenuhi kebutuhan selama sebulan. Walaupun dari gaji 2,3 juta teman-teman bisa menabung, dan suatu hari semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Jadi pantang menyerah ya teman-teman untuk mengatur keuangannya, karena suatu hari nanti teman-teman akan menerima hasil yang tidak disangka-sangka dari pengelolaan keuangan rumah tangga teman-teman menjadi tabungan yang sangat berarti di kemudian hari. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Terima kasih.